Gurih, wangi, dikombinasi sama keju yang creamy, lumer, masih banyak rongganya, pori-porinya. Ini yang bikin dia juicy, crustnya tuh dapet ya, jadi kayak membal, garing gitu ya. Oh ya, resep ini juga cocok banget buat stok frozen food atau bahkan buat jualan. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udang keju khas gacoan ya. Jadi banyak yang request juga resep ini. Nah, resep ini tuh konsepnya mirip kayak nugget yang diisi sama keju ya. Jadi bukan siomay yang kenyal gitu, bukan. Tapi ini lebih kayak mirip nugget, diisi sama keju yang lumer, creamy, tapi pastinya nggak keasinan ya. Oh ya, resep ini juga cocok banget buat stok frozen food ya, buat keperluan rumah, sarapan, atau bahkan buat jualan. Nah, untuk tips and tricksnya kalau kalian mau jualan, aku akan share di dalam video ya. Jadi pastikan tonton terus sampai habis ya. Langsung aja yang pertama untuk bahan-bahannya. Ini aku campur antara daging ayam dan juga udang. Kalau kalian mau yang udangnya berasa lebih premium, bisa udangnya dibanyakin, ayamnya dikurangin ya. Begitupun sebaliknya. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box. Lalu untuk bahan aromaticsnya, di sini aku pakai bawang putih yang mentah dan juga bawang merah goreng ya, biar lebih wangi. Lalu kita juga akan perlu breadcrumbs ya, atau tepung roti dan juga air. Bahan-bahan adonan lainnya ini ada tepung maizena tapi pakainya dikit aja ya, jangan kebanyakan. Baking powder, telur, saus tiram, minyak wijen dan juga minyak goreng. Nah, minyak goreng ini fungsinya supaya si adonannya tuh lebih juicy ya. Nanti aku jelasin juga di tengah video. Lalu untuk isiannya di sini aku pakai kejunya tuh yang cheese spread dan yang rasanya tuh lebih ke creamy dibanding ke asin. Jadi berbeda dengan cream cheese spread ini merupakan keju olahan. Jadi pastinya lebih tahan lama ya, nggak gampang kadaluarsa, itu cocok juga buat usaha. Untuk ngebentuk udang dan juga kejunya, ngisinya kita perlu tepung maizena supaya nggak lengket ke tangan. Selanjutnya untuk coatingnya ya, kita akan bikin tepung basah, telur, terigu, air, nanti kita akan campur, dan juga pelapis keringnya ini breadcrumbs alias tepung roti. Oke, yang pertama untuk adonannya, bawang putih masukin ke chopper ya, ini kita chop dulu sedikit atau kalian bisa iris-iris, tujuannya supaya nanti hancurnya tuh merata ya. Masukkan daging ayam, ini aku pakai paha supaya lebih juicy, dan juga bumbu-bumbu mulai dari garam, gula juga ini jangan kurang ya, karena udang itu kan identik sama manis ya, jadi harus berasa juga manisnya biar lebih gurih gitu ya. Lalu ada kaldu ayam bubuk, saus tiram, merica. Ini kita akan chop atau blender sampai dia halus dan juga lengket ya. Tapi ini penting ya, supaya si protein ayam yang khususnya larut dalam garam itu tuh nanti pada saat kalian aduk sampai lengket, ikatannya tuh lebih kuat ya. Nah, itu yang akan menghasilkan nanti si tekstur dari entah itu nugget, bakso ya, dia lebih juicy dan juga membal. Berbeda dengan bola-bola daging giling, biasanya kita cuman aduk sebentar, nah itu kan dia lebih kasar ya. Ini sampai halus, tuh kalian bisa lihat. Setelah lengket kayak gini, ini selanjutnya kita masukkan udangnya, udah dibersihkan ya, punggungnya juga dibersihkan. Tepung roti, tepung maizena, baking powder, bawang merah goreng, air, telur, minyak wijen, dan juga minyak goreng. Lalu ini kita akan blend lagi, tapi nggak usah sampai halus banget. Oh ya, supaya teksturnya tuh premium berasa daging, ini tepung-tepungannya jangan banyak-banyak. Aku pakai tepung roti bukan terigu supaya dia lebih airy ya, berpori. Dan juga tepung maizena ini fungsinya kita pakai dikit untuk pengikat antara si air, protein, lemak, dan lain-lain. Jadi pada saat kita bekukan terus kita goreng lagi tuh dia nggak pecah-pecah ya, jadi tetap menyatu semuanya dengan baik. Untuk baking powder sendiri nih sifatnya alkali, bikin si teksturnya tuh dia lebih kayak garing ya, membal. Dan minyak juga ini fungsinya supaya adonannya tuh nggak terlalu padat, lebih juicy. Sambil siapin bahan lain, ini adonannya bisa kita masukin kulkas, nanti dia lebih ngeset, lebih gampang dibentuk ya. Untuk kejunya, karena ini aku pakai cheese spread ya, jadi dia nggak bisa dipotong-potong kayak keju cheddar atau mozzarella ya. Jadi ini kita perlu ke tepung maizenain dulu supaya nggak lengket, lalu tinggal kita potong-potong aja. Satu pack kayak gini ini bisa dibagi sekitar 18 sampai 22 ya, karena si adonannya juga kurang lebih jadinya segitu ya. Ini potong-potong aja. Potongnya nggak usah memanjang dulu, nggak masalah. Nah, kalau udah dipotong-potong, tinggal kita balur lagi ke tepung maizena dan kita bentuk seperti ini. Kejunya juga jangan terlalu besar, karena kalau misalnya kejunya besar nanti adonannya juga perlu lebih banyak, alhasil terlalu besar si size-nya gitu.
Selanjutnya untuk si adonan udangnya, ini juga sama ya, aku mau bagi-bagi dulu. Kalian bisa pakai sendok atau scoop ice cream yang kayak gini, atau kalau mau lebih akurat sebenarnya paling bagus itu ditimbang ya satu-satu. Ini juga sama, aku kasih tepung maizena supaya nggak lengket. Dan kalau udah, ini untuk ngisi kejunya ada dua cara. Yang pertama ini pakai tangan aja, balurkan maizenanya ini ke adonan udang ya. Kalau udah merata, kita bolongin tengahnya kayak bikin pempek kapal selam tuh ya. Lalu masukin cheese spread atau kejunya di tengah. Dan tinggal kita rapetin kayak gini. Kalau kalian mau pipihin juga bisa ya, tapi aku saranin pakai plastik karena kalau pakai tangan tuh belepotan banget tuh ya. Sama adonan udang yang udah dilapisin tepung maizena, kita pipihin pakai bantuan plastik. Taruh keju di tengahnya dan kita lipet tuh ya, dia akan nyatu jadi bentuknya kayak pastel gitu. Tangan kita jangan lupa balurin lagi tepung maizena dan bentuk si udang kejunya ini. Kalau udah jadi, ini bisa langsung goreng, bisa juga dikukus dulu. Jadi kalau buat frozen food, aku saranin dikukus dulu ya. Jangan lupa ini kukusannya udah dioles pakai minyak. Susun aja udang kejunya, ini cukup kukus pakai api kecil dan juga tutupnya ini kita buka sedikit ya. Tujuannya supaya nggak bocor. Karena kalau uapnya terlalu panas, khawatirnya tuh nanti kejunya bocor ya. Jadi kalau kejunya bocor kan begitu mateng, ntar kejunya nggak lumer karena dia bocor kemana-mana. Ini cukup sekitar 10 menit aja ya dengan api kecil dan juga tutup terbuka seperti ini. Kalau kalian mau langsung lapisin, berarti ini tinggal siapin aja si tepung basahnya. Ini aku pakai tepung terigu, sedikit garam, merica, air, dan juga telur ya. Terus ini tinggal kita aduk rata. Nah, si fungsi tepung basah ini pastinya supaya breadcrumbs atau tepung rotinya tuh nempel ya ke si udangnya itu. Nah, cuman selain tepung basah sebenarnya kalian bisa pakai telur kocok doang, tapi menurutku tepung basah ini tuh dia bakal lebih ngiket. Jadi breadcrumbsnya tuh nempelnya bakal lebih banyak karena tepung basah ini yang aku bikin tuh dia lebih kental dibandingkan telur. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini sama ya, mau dalam keadaan mentah, kita tinggal lapisin aja ke tepung basah lalu ke breadcrumbs. Kalau yang tadi udah matang juga sama, tinggal dilapisin ke tepung basah dan juga ke breadcrumbs lalu siap dibekukan ya. Kalau yang mentah gini, ini aku saranin langsung goreng aja. Untuk gorengnya ini cukup pakai api sedang dan jangan kelamaan karena kalau kelamaan udah pasti si kejunya bocor. Kalau kalian pakai udang kejunya yang udah matang, yang udah dikukus, itu biasanya lebih nggak rentan bocor ya. Kalau yang dari mentah tuh rentan bocor, hati-hati makanya. Ini adonan ayam udangnya yang gurih, wangi, dikombinasi sama keju yang creamy, lumer ya, dan gak terlalu asin, ini pastinya pas banget ya. Dan tekstur kejunya pastinya beda sama mozzarella yang kalau kita gigit tuh tarik kayak lebih kenyal ya. Menurutku ini lebih cocok. Lalu yang pastinya penting dari teksturnya ya, ini tuh tipe yang memang berasa udangnya, daging ayam dan juga udangnya, tapi bukan yang padat kayak bakso sapi ya. Kalian bisa lihat masih banyak rongganya, pori-porinya, ini yang bikin dia juicy. Dan juga tadi kan kita tambahin baking powder. Nah, baking powder yang bersifat alkali itu bikin si teksturnya tuh dia jadi crustnya tuh dapet ya, jadi kayak membal, garing gitu ya. Kalian kebayang ya. Mau langsung goreng bisa, mau disimpan buat frozen food juga pastinya cocok banget buat bekal anak, suami, bekal diri sendiri, atau bahkan buat jualan ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Rekum Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Share-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.